Da çok kolay aşık olur. Şaka yapıyorsun değil mi? Onlar da senin bir annen baban. Hai, dengan Miss Baby di sini. Semoga kabar kalian dalam keadaan baik selalu. Film drama dengan latar belakang desa Turki yang rilis tahun 2015 ini mengisahkan kehidupan 5 saudari yatim piatu muda yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat konservatif. Dengan rating bintang 7,6 dari 10 menghadirkan potret masa remaja yang penuh kegetiran, di mana para gadis harus merelakan kebebasan masa kecil mereka yang hilang dan menghadapi bayangan masa depan yang kelam dan jauh dari harapan. Selengkapnya akan Miss Baby rekap alur cerita filmnya di Review Recap Film. Di awal cerita, Lale si bungsu dari 5 bersaudara merasa sangat terpukul saat harus mengucapkan perpisahan kepada guru favoritnya yang pindah ke Istanbul. Sepulang sekolah, kelima saudari ini memilih berjalan kaki daripada naik van, menikmati perjalanan dengan bermain pertarungan ayam di pantai bersama teman-teman laki-laki mereka. Namun sesampainya di rumah, nenek mereka marah besar. Ia memarahi kelima gadis itu karena dianggap melanggar norma dengan berinteraksi fisik dengan anak laki-laki, bahkan menuduh mereka melakukan hal yang tidak pantas. Meski kelima saudari tersebut mencoba menjelaskan bahwa itu hanya permainan, nenek mereka lebih mempercayai gosip dari tetangga Nyonya Pitek. Merasa diperlakukan tidak adil, saudari-saudari itu mendatangi Nyonya Pitek untuk meluapkan kekesalan mereka. Insiden itu membuat nenek mereka murka, bahkan menampar Lale. Tidak berhenti di situ, paman mereka Erol yang curiga kehormatan mereka telah ternoda, mengancam akan bertindak kasar. Meskipun nenek mereka membela cucu-cucunya, Paman Erol tetap bersikeras, bahkan membawa ketiga saudari tertua untuk menjalani tes keperawanan. Sejak saat itu, kehidupan kelima gadis tersebut berubah drastis. Mereka dilarang keluar rumah dan semua barang elektronik disita dengan alasan menjaga moral mereka. Rumah yang dulunya penuh tawa berubah menjadi tempat yang dipenuhi batasan dan pengawasan ketat. Merasa hidup mereka dikekang, kelima saudari itu mulai mencari cara untuk menghibur diri. Mereka tidak lagi pergi ke sekolah dan justru diharuskan tinggal di rumah, belajar memasak, membersihkan dan mengenakan pakaian sederhana yang longgar serta tertutup. Meskipun begitu, Sonai si kakak tertua sering mencari celah untuk keluar secara diam-diam demi bertemu kekasihnya. Lale yang sangat menyukai sepak bola memohon izin kepada pamannya Erol untuk menghadiri pertandingan tim favoritnya. Namun permintaannya ditolak karena pamannya khawatir akan bahaya yang bisa terjadi jika ia berdekatan dengan laki-laki. Suatu hari, Lale melihat berita bahwa pertandingan tersebut ditunda akibat kerusuhan dan diputuskan hanya perempuan yang diperbolehkan masuk stadion. Keinginan Lale untuk menonton semakin besar ketika seorang teman mengajaknya bergabung dengan rombongan gadis lain yang menyewa bus untuk pergi ke stadion. Bersama saudari-saudarinya, Lale memanfaatkan momen ini untuk menyelinap keluar dari rumah. Sayangnya, mereka terlambat sampai di tempat bus berangkat, membuat Lale kecewa dan marah kepada saudari-saudarinya. Tidak kehilangan akal, mereka menghentikan sebuah truk yang melintas dan meminta tumpangan. Meski sempat ragu, pengemudi yang bernama Yasin ini akhirnya setuju membantu setelah melihat tekad mereka. Ketika mereka tiba di stadion, kegembiraan meluap saat mereka bergabung dengan kerumunan penonton perempuan yang bersorak mendukung tim kesayangan. Hari itu menjadi momen kebebasan kecil yang berharga bagi mereka. Di rumah, bibi mereka secara tidak sengaja melihat siaran pertandingan di TV tepat saat paman Erol dan para tetangga bersiap untuk menontonnya. Pemandangan itu membuat nenek mereka terkejut hingga nyaris pingsan. Untuk menghindari paman Erol mengetahui aksi nekat kelima gadis tersebut, sang bibi memutuskan untuk mematikan aliran listrik di rumah dan seluruh desa. Ketika mereka kembali, nenek mereka tidak menunjukkan amarah, namun suasana di rumah perlahan berubah. Sang nenek mulai membawa kelima cucunya ke kota dengan dalih sederhana, seperti minum limun, tetapi di balik itu semua, ia sebenarnya merencanakan perjodohan untuk dua cucunya yang tertua, Sonai dan Selma.
Saat Lale asyik bermain bola, bola yang ia tendang tak sengaja terlempar melewati pagar. Ketika ia mencoba mengambilnya, ia melihat beberapa orang menuju rumah mereka. Neneknya segera meminta Sonai dan Selma untuk mengenakan pakaian yang lebih sopan dan rapi. Ketika tamu mulai dikenalkan kepada Sonai, Sonai tiba-tiba meminta waktu sejenak untuk berbicara kepada nenek. Sonai dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya akan menikah dengan kekasihnya dan menolak bertemu dengan pelamar yang telah datang bersama keluarganya. Neneknya akhirnya setuju asalkan kekasih Sonai bersedia melamarnya secara resmi. Sebagai gantinya, Selma dikirim untuk menerima lamaran dari pria pilihan nenek mereka dan akhirnya bertunangan. Keesokan harinya, lamaran kedua datang, kali ini dari kekasih Sonai sendiri. Nenek dan para bibi mereka mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Sonai dan Selma. Acara pernikahan berlangsung dengan sangat meriah, penuh kebahagiaan di tengah tradisi yang kental. Kemudian lamaran datang untuk saudari ketiga yang bernama Ece. Lale mencoba meyakinkan Ece untuk menolak, tetapi Ece memutuskan menerimanya. Suatu malam, Lale tanpa sengaja melihat Paman Erol memasuki kamar Ece. Sejak saat itu, sikap Ece berubah drastis. Ia menjadi berbeda dari biasanya. Dalam sebuah kesempatan, Ece bahkan mengizinkan seorang pemuda untuk bersikap tidak pantas dengannya di dalam mobil. Sikapnya yang berani membuatnya bercanda di meja makan yang memicu tawa saudarinya, tetapi membuat Paman Erol merasa terganggu. Paman Erol memerintahkan Ece untuk kembali ke kamarnya dan malam itu Ece mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga mereka menghadiri pemakaman Ece dengan penuh duka. Dua saudari termuda, Nur dan Lale, tetap terkurung di rumah. Lale mulai merencanakan pelarian dan mengajak Nur untuk kabur ke Istanbul. Namun nenek mereka sudah merencanakan pernikahan untuk Nur. Ketika keluarga calon mempelai pria tiba, Lale dengan cepat mengunci pintu untuk mencegah mereka masuk. Ia dan Nur segera bersiap melarikan diri. Kemarahan Paman Erol semakin memuncak, memaksa pintu dibuka dengan kasar. Tidak gentar, Lale mencoba menelpon Yasin, seorang sopir truk yang pernah membantu mereka sebelumnya, meminta pertolongan dengan mengatakan bahwa nyawa mereka dalam bahaya. Namun panggilannya terputus. Lale akhirnya menemukan kunci mobil Paman Erol dan ia serta Nur segera mengumpulkan uang serta barang-barang penting sebelum melarikan diri. Saat keluarga sibuk mencari cara untuk menghentikan mereka, Lale dan Nur berhasil menyelinap keluar dari rumah melalui pintu depan. Mereka melarikan diri, tetapi Lale memutuskan berhenti di jalan untuk menunggu truk Yasin lewat. Sesuai dugaannya, Yasin datang dan membantu mereka. Ia mengantar Lale dan Nur ke terminal bus untuk menuju Istanbul. Di Istanbul, Lale mencari alamat mantan gurunya. Saat mereka tiba, sang guru dengan hangat menyambut mereka, memberikan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Film pun berakhir. Mustang adalah film yang wajib ditonton karena berhasil menyampaikan cerita yang mendalam tentang perjuangan kebebasan, keberanian, dan solidaritas di tengah tekanan budaya dan tradisi patriarkal. Film ini menyentuh tema-tema universal seperti cinta keluarga, keberanian melawan ketidakadilan, dan keinginan untuk hidup dengan bebas sesuai pilihan sendiri, menjadikannya sebuah tontonan yang tidak boleh dilewatkan. Jangan lupa subscribe ya, dan follow TikTok juga Facebook Miss Baby. Thank you.